Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Lili Anjarsari, 2. Muhammad Fatoni, 3. Nur Eli Salma, 4. Rizka Kristiananda, dan yang kelima adalah Yeva Putri Wulandari akan membawakan materi tentang penggunaan sistem informasi sebagai pendukung manajemen. Saya Lili Anjarsari, NIM 12401193071 akan menjelaskan materi mengenai tujuan sistem informasi. Menurut Mustakini tahun 2009, tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Kemudian tujuan dari informasi terdiri dari yang pertama kegunaan atau yang biasa disebut usefulness. Artinya sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi di dalam organisasi. Tujuan yang kedua adalah ekonomi. Artinya semua bagian komponen sistem termasuk laporan-laporan, pengendalian-pengendalian, mesin-mesin, harus menyumbang suatu nilai manfaat setidak-tidaknya sebesar biaya yang dibutuhkan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah keandalan, atau yang biasa kita sebut reliability. Artinya, keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi dan mampu beroperasi secara efektif. Tujuan yang keempat adalah pelayanan langganan atau yang biasa kita sebut customer service. Artinya, sistem harus memberikan pelayanan dengan baik atau ramah kepada para pelanggan sehingga sistem tersebut dapat diminati oleh pelanggannya. Yang kelima adalah kesederhanaan. Artinya, sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti. Kemudian tujuan yang keenam adalah fleksibilitas atau yang biasa kita sebut flexibility. Artinya, sistem harus cukup fleksibel untuk menangani perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah pentingnya sistem informasi manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, para manajer membutuhkan informasi. Karena adanya perbedaan tugas, maka informasi yang dibutuhkan juga berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya periode waktu, tingkat ketidakpastian, tipe informasi, dasar kebutuhan informasi, dan bentuk laporan. Sehingga dapat dikategorikan bahwa informasi adalah salah satu jenis sumber daya utama dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Jenis sumber daya utama lainnya adalah yang dalam bentuk sumber daya fisik, yaitu manusia, material, mesin, dan uang. Sumber daya fisik yang berada pada organisasi biasanya terbatas dan bisa habis ataupun punah. Sedangkan sumber daya informasi bersifat tidak akan habis, sehingga semua sumber daya baik fisik maupun konseptual harus disinergikan. Oleh karena itu, tugas dari manajer adalah mengarahkan penggunaan semua sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Sebagai lanjutan dari tugas manajemen tersebut, maka perlu adanya usaha penataan sumber daya, yang termasuk di dalamnya manajemen informasi, yakni sumber daya harus disusun sedemikian rupa, sehingga pada saat dibutuhkan dapat segera dimanfaatkan maupun dimodifikasi. Sumber daya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sumber daya harus selalu diperbaharui. Sumber daya harus selalu diperbaharui. Sumber daya harus diperbaharui. Munculnya paradigma baru yaitu berupa informasi yang termasuk dalam sumber daya utama organisasi akan mendorong usaha terhadap manajemen informasi. Perhatian terhadap manajemen informasi tersebut antara lain disebabkan oleh
Yang pertama, peningkatan kompleksitas kegiatan bisnis yang meliputi pengaruh ekonomi internasional, di mana perusahaan besar maupun kecil semua terkena pengaruh ekonomi yang bersumber dari berbagai belahan dunia. Pengaruh ini terlihat pada nilai relatif mata uang tiap negara. Selanjutnya, persaingan tingkat dunia. Persaingan ini tidak lagi terjadi dalam wilayah geografisnya, nampak pada nilai impor dari luar negeri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, WTO, dan lain-lain. Kemudian peningkatan kompleksitas teknologi. Berbagai macam teknologi dalam kehidupan ini telah banyak diterapkan, seperti barcode scanner di pasar swalayan, sistem pemesanan penerbangan, ATM, CCTV, dan lain-lain. Kemudian waktu yang terbatas. Semua tahap operasi bisnis saat ini dilaksanakan dengan lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga memunculkan aktivitas pemasaran secara jauh. Waktu yang terbatas. Semua tahap operasi bisnis saat ini dilaksanakan dengan lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga memunculkan aktivitas pemasaran secara jarak jauh, misalnya melalui telepon maupun internet. Kendala sosial. Pada kenyataannya ada saja produk atau jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya keputusan bisnis yang hanya didasarkan pada faktor ekonomis, dengan mengabaikan perhatian atau pertimbangan terhadap keuntungan dan biaya sosial. Misalnya saja seperti aktivitas perluasan pabrik, pembuatan produk baru, tempat penjualan baru, dan aktivitas serupa lainnya. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan komputer, manajemen data, dan komunikasi. Tren manajemen data dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya yang pertama ditinjau dari segi teknik manajemen, yang kedua ditinjau dari segi pengolahan data. Terjadi pergeseran pengolahan data yang tadinya dilakukan secara terpusat kini menjadi pengolahan data yang terdistribusi. Maksudnya, setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ditinjau dari segi asal data. Berdasarkan asal data yang diolah, yang kebanyakan berasal dari data internal kini bergeser dengan melibatkan data eksternal. Kemudian ditinjau dari segi jenis data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi. Dengan kata lain, yang dulunya hanya melakukan pertukaran data antar organisasi terus meningkat menjadi pertukaran informasi yang merupakan hasil pengolahan dari data. Selanjutnya bergerak menjadi pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan atau sistem pakar, sehingga akan menjadi intellectual capital. Selanjutnya adalah tren komunikasi. Tren komunikasi juga bisa ditinjau dari beberapa sisi, di antaranya ditinjau dari luas cakupan. Penyebaran dan sumber informasi yang diolah bisa dimanfaatkan dan berasal dari lingkungan internal organisasi. Hal ini terus mengalami pergeseran ke arah antar organisasi, sehingga konsep pengembangan sistem informasi akan berbasis komunikasi selain berbasis komputer. Kemudian ditinjau dari infrastruktur. Adapun infrastruktur yang digunakan akan bergerak dari berbentuk mainframe ke arah infrastruktur berbasis network. Kemudian ditinjau dari pemanfaatan teknologi. Dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka penerapan sistem informasi berbasis komputer dan komunikasi akan terus bergerak dari konsep jaringan setempat ke arah jaringan yang sangat luas. Selain itu, media komunikasi yang digunakan juga akan berubah. Yang tadinya menggunakan media kabel kini bisa menggunakan media tanpa kabel. Yang terakhir ditinjau dari peralatan yang terhubung. Berawal dari komunikasi konvensional yang hanya memanfaatkan peralatan telekomunikasi saja seperti telepon, kini bisa dikombinasikan dengan pemanfaatannya dengan menggunakan media komputer sekaligus, misalnya email, serta juga dengan penambahan peralatan lain yang ada pada komponen komputer. Peranan sistem informasi manajemen. Pada awalnya, pemakaian output komputer pada perusahaan adalah pegawai administrasi di bagian akuntansi. Gagasan untuk menggunakan komputer sebagai sistem informasi manajemen merupakan suatu terobosan besar karena menyadari bahwa para manajer memerlukan informasi untuk pemecahan masalah.
Namun, bukan hanya manajer yang memperoleh manfaat dari penerapan SIM, dan manajer dari staf ahli juga menggunakan outputnya. Selain itu, juga dimanfaatkan oleh para pemakai yang berada di luar perusahaan, yaitu non-manajer dan orang dan unit organisasi yang ada dalam organisasi dan lingkungannya. Tingkatan manajemen itu ada 3, yaitu yang pertama tingkat perencanaan strategis, yang kedua tingkat pengendalian manajemen, yang ketiga tingkat pengendalian operasional. Tingkat manajemen dapat mempengaruhi sumber informasi dan bentuk penyajian informasi. Komponen sumber informasi dikategorikan dalam 2 kelompok besar, yaitu dari lingkungan dan internal, sedangkan bentuk penyajian informasi juga dibagi atas 2 kelompok besar, yakni penyajian secara ringkas dan rinci. Tugas manajer secara umum itu ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua penataan atau pengorganisasian, yang ketiga penyusunan staf, 4 pengarahan, dan yang kelima pengawasan. Adapun keahlian mendasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu yang pertama, keahlian komunikasi. Manajer senantiasa berkomunikasi dengan bawahannya, atasannya, dan orang di dalam unit maupun luar unit perusahaan. Yang kedua yaitu keahlian pemecahan masalah, yaitu suatu kegiatan yang mengarah pada solusi dari suatu permasalahan. Pada umumnya, manajer perlu membuat keputusan ganda dalam proses pemecahan suatu masalah. Untuk selanjutnya, saya Yeva Putri Wulandari, NIM 12401193075 akan membahas tentang apa sih manfaat dari sistem informasi manajemen itu. Nah, jadi supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada uraian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga dalam sistem informasi manajemen, suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Nah, beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data. Jadi dalam meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.